Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya, selalu menyertaimu, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi General Reading ya. Di sini Gondes mengambil sebuah judul, apakah masih ada harapan dia kembali lagi? Ya. Pertanyaan ini ada yang request tapi nggak mau disebut namanya ya. Mungkin kalian ada di ranah ini ya. Ada sesuatu yang ingin kamu pertanyakan tetapi belum kesampaian, bilang ke Gondes request itu belum sempat ya. Oke, semoga kalian selalu mendapatkan perlindungannya ya, selalu mendapatkan rahmatnya di rumah aja ya. Pandemi ini semakin ketat proses dari pemerintah ya. Tapi kalau nggak keluar nggak makan deh ya, memang seperti itu keadaannya, tetapi paling tidak ya udah kita ngikutin proses pemerintah atau protokol pemerintah aja, tetap ikuti agar terhindar dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan ya kan. Kalau kita udah berusaha dan nihil hasilnya berarti memang sudah kehendaknya. Oke, pasrah tapi jangan menyerah pada keadaan. Oke ya, apakah masih ada harapan dia kembali lagi? General Reading ya. Di sini kalian sudah siapkan 4 file, dibedakan dengan warna kutek merah, marun, orange, hitam, dan silver ya. Sahabat bisa pilih salah satu, salah dua, atau dipilih ke semuanya ya. Di sini ada 4 pilihan. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya dan memohon jawaban yang terbaik untuk kamu. Oke, silahkan dipilih mulai sekarang. Oke, kita mulai untuk file yang pertama ya. Di sini ada kutek warna merah marun seperti yang udah pakai ya. Ini hanya sebagai pembeda, tidak mempengaruhi tebaran kartu nanti. Dan kita akan lihat pesan yang ada di balik kertas silver ini. Bersama Allah kamu bisa, bersama Allah kita bisa, bersama Allah segalanya akan bisa. Amin. Oke, kita taruh sini aja ya. Oke, kemudian akan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah masih ada harapan dia kembali lagi? Bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Oke, Gondes akan shuffle ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah masih ada harapan dia kembali padamu? General Reading. File pertama. Bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. File pertama. Ada beban tanggung jawab yang harus dia pikul. Dia labil. Ada cinta, ada beban tanggung jawab. Jadinya dia labil. Ada komitmen. Ada pertimbangan atau mempertimbangkan. Dia punya beban tanggung jawab yang harus dia panggul, yang harus dia pikul. Makanya dia labil untuk untuk hubungan kalian berdua ini ya. Ya, walaupun kemarin mungkin kalian sudah berkomitmen ya, saling mencintai ya. Tapi dia di sini mempertimbangkan kembali. Ya.
Ada sebagian kalian yang berdealing dengan pasangan orang lain, ada yang berdealing dengan single parent yang harus bertanggung jawab dengan anak-anaknya mungkin. Ada juga yang berdealing dengan orang anak sulung mungkin yang harus, atau siapapun itu yang punya tanggung jawab terhadap orang tua. Ya, dan dia mempertimbangkan semua ini, tapi masih dalam proses. Dia punya cinta yang besar buat kamu, tetapi juga dia punya tanggung jawab yang besar. Ya, mungkin ini alasan dia meninggalkan kamu, karena dia punya tanggung jawab yang lebih harus diprioritaskan daripada sekedar hubungan ini gitu. Tetapi dia tetap mempertimbangkan dan tetap akan memproses hubungan ini. Ada harapan kembali, iya, insya Allah ya. Tapi kita lihat dulu klarifikasinya, apakah dia mempertimbangkan untuk kembali atau untuk menyudahi ya. Kita akan lihat klarifikasinya, alasannya apa, kenapa. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah masih ada harapan dia kembali lagi padamu? Klarifikasi file pertama. Bismillah. Dia meninggalkan hubungan ini. Itu tindakannya. Ini bisa diartikan mencari cinta, tapi diartikan juga meninggalkan masalah atau meninggalkan hubungan. Dia memilih untuk tindakan ini menurut dia sudah yang terbaik. Ya. Suatu saat memang ada harapan, tapi suatu saat tidak terlihat kapannya ya. Kenapa? Kalau dia memilih kamu, memprioritaskan hubungan ini, dia takut tidak bisa memberikan yang terbaik untuk kamu. Jadi dia memilih untuk memilih cinta yang lain, yaitu tanggung jawab. Ini sepertinya kalian berdealing dengan single parent yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya, atau bertanggung jawab dengan keluarganya, atau bertanggung jawab dengan adik-adiknya gitu. Dia meninggalkan, ya, bertindak seperti ini udah bijaksana. Kalau dia untuk tetap menawarkan cinta ke kamu atau memberikan cinta ke kamu, sebuah kekonyolan, dan itu tidak mungkin dia akan bisa membahagiakan kamu dan tidak bisa hanya fokus ke kamu atau memprioritaskan kamu, dan takutnya nanti kamu kecewa karena di sini di samping itu juga dia lagi mengalami sebuah kesulitan keuangan ya. Jadi untuk bertanggung jawab dan untuk dua pikiran gitu ya, maksudnya membelah hatinya untuk kamu dan untuk tanggung jawab itu dia tidak mampu. Sisi lain dia juga harus memperbaiki finansialnya. Dia kadang tidak bisa tidur di setiap malamnya ya, walaupun sesungguhnya dia cinta sama kamu ya, tapi dia tetap akan meninggalkan ya, karena dia lebih memilih tanggung jawabnya. Tanggung jawab ini bukan karena untuk orang lain, bukan, tetapi untuk keluarganya, untuk tanggung jawab yang memang menjadi tanggung jawabnya dia, yaitu anaknya, keluarganya gitu ya, di situ. Jadi dia meninggalkan kamu walaupun dia sebetulnya mencintai, tapi dia memang merasakan kegelisahan yang sangat, tidak bisa tidur. Tetapi tidak mungkin dia memberikan cinta ke kamu karena ada banyak yang harus dia pikirkan, diantaranya kesulitan finansial, dia yang harus memperbaiki finansial, dan juga beban tanggung jawab yang sangat berat ya. Kemungkinan untuk kembali di pertimbangan ini dia proses, sepertinya tidak. Dia akan benar-benar meninggalkan walaupun mencintai, tapi tidak tahu nanti ya, ini kan segala sesuatu Allah yang berkehendak ya. Tapi untuk tebaran kartu ini yang disampaikan adalah meninggalkan kamu untuk memprioritaskan tentang tanggung jawabnya ya, dan tentang perbaikan ekonomi, seperti itu ya. Kalian gunakan shuffle untuk pesan buat file yang pertama, buat kamu yang menonton file pertama atau yang memilih file pertama.
Oke. Tuh. Kita akan baca satu persatu pesannya buat kamu apa ya. File pertama. Jangan melampaui batasan. Ya memang kalau harus terpisah ya udah terpisah, ya kan. Hanya butuh keikhlasan untuk melepaskan. Dia ragu-ragu dengan cintanya. Itu diantaranya, ya. Hukum alam tetap berlaku, hukum tepertue, ya. Jadi percayalah. Kalau kamu merasa dipermainkan dan kamu merasa nggak ikhlas, ya hukum alam akan berlaku. Single parent atau single parent, duda atau janda. Cintailah dia karena Allah. Jadi untuk mengikhlaskannya pun karena Allah. Mencintai dengan penuh kasih karena Allah, ya. Apapun yang ada karena Allah biasanya akan berserah pada Allah, kemudian menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Jadi tidak merasa terlalu beban, ya. Ya kalau memang jodoh nanti juga dipersatukan gitu kan, ya kan. Oke. Sekarang Gondes akan coba pesan alam, ya, pakai kartu aja ya, pakai Angelic Oracle card. Pesan alam semesta versi Angelic Oracle card. Oke, langsung aku shuffle ya untuk file nomor 1, file pertama. Oke, terima kasih. Crown yourself. Udah langsung maknai aja. Crown yourself. Tanah diri sendiri, ya. Saat kamu ya melepaskan diri dari kesadaran akan tubuh, ya, meskipun menyenangkan untuk melayang ke surga, ya, perhatian dan pekerjaan dibutuhkan di bumi, ya. Kamu maksudnya gini, kami para malaikat penjaga kamu itu membantu kamu mengembangkan spiritual, ya, dan material, ya. Terus sehingga kamu dapat menikmati kehidupan duniawi yang memuaskan, ya. Dan dunia fisik kamu menjadi tidak terkendali, ya. Di sini kamu tuh memiliki suatu sebuah keinginan betapa indahnya hidup bersama dia, gitu. Gini kan kita bicara tentang dia, ya. Tetapi di sini kamu harus menerima kenyataan bahwa segala sesuatu itu memang harus terjadi pada kamu, dan kamu harus mengerti, ya. Mengerti untuk segala sesuatu itu memang akan terjadi, gitu. Memang dia mencintai kamu dan waktu itu membuat kamu sangat melayang seperti hidup di surga. Tetapi ya di sini kamu dibutuhkan, ya. Dibutuhkan bahwa kesadaran kamu bahwa segala sesuatu itu tidak hanya cuma sekedar bayangan, tetapi kenyataan. Nah, di sini yang terjadi adalah kenyataan. Nah, bisa disimpulkan nanti kalau suatu saat memang kalian dipersatukan alam, nah itulah yang sejatinya kamu ada di situ, gitu loh. Saat ini memang dia lagi fokus pada tanggung jawabnya, pada finansialnya. Jadi kamu diharap mengerti, ya. Mengerti sehingga nanti suatu saat
kamu akan merasakan betapa indahnya hubungan cinta kalian. Jadi sekarang di sini ini adalah sebagai pembelajaran kamu untuk lebih ke spiritual, lebih mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa, ya. Dan secara duniawi juga kamu harus legowo kayak gitu, ya. Oke, paham ya legowo? Oke. File 1 ya, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Apakah masih ada harapan dia kembali lagi untuk saat ini ya. Gondes juga memberikan sebuah objektif, tapi inilah subjektifnya, bahwa dia di sini lebih memprioritaskan tanggung jawab dia kepada keluarganya, kepada anaknya, dan tentang perbaikan ekonominya. Dia lagi tidak ingin memikirkan hubungan kalian karena takut nanti tidak bisa membahagiakan kalian, tapi justru mengecewakan. Untuk saat ini jadikan ini sebagai pembelajaran ya, dan kamu harus mempersiapkan diri bahwa segala sesuatu itu ada proses gitu ya. Nah nanti tidak menjanjikan ya, kalau Allah menghendaki kalian akan dipersatukan. Kenapa? Karena the lover ada di sini. The lover itu biasanya beriringan dengan yang namanya magician ataupun the wood ya. Di situ itu udah kehendak Allah, udah lain lagi. Untuk saat ini yang Gondes baca dan Gondes lihat seperti ini keadaannya ya. Oke. Di sini energi yang kuat adalah ada Gemini ya, ada Gemini ya, ada Gemini, energi paling kuat ya. Oke. File 1 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kalian kurang detail silakan personal reading. Ini general reading, jadi energi dari berbagai penjuru. Kalau udah pure energi kalian, berarti energi kalian yang akan tertarik gitu. Oke ya, God bless you. File 1 semoga Allah memberkatimu selalu, amin. Masih bersama Gondes Minister tentang hati dan jiwa di file yang kedua ya, general reading. Apakah masih ada harapan dia kembali lagi ya? Ada kutek warna orange ya. Ada apa di balik kertas silver ini? Jangan salah paham dalam cinta ya. Telusuri dulu, kalau ada masalah telusuri dulu bagaimana sih kenyataannya, bagaimana sih ya, harus lebih teliti, jangan main tuduh atau jangan main ngambek. Perempuan kan biasanya seperti itu ya. Oke, karena saya shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang ya, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini tentunya ya. Oke. Kita mulai ya, fokus. Oke, aku shuffle ya, fokus. Apakah masih ada harapan dia kembali lagi? File kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah masih ada harapan dia kembali lagi? Ada The Empress, ada kebimbangan. Ada peluang. Ada beban tanggung jawab. Dan ada tujuan. Kamu di pikiran dia, di perasaan dia kepada seseorang yang mandiri, seorang yang penyayang, pengasih, cerewet, bawel, berisik ya. Tetapi perasaannya di sini bimbang. Ada peluang sih,
tetapi dia ada beban, nggak tahu beban apa itu, beban tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan, dan dia galau. Kita lihat klarifikasinya. Dia kayaknya masalahnya cuma galau aja, karena kamu lebih di atas dia levelnya. Bukan karena sesuatu hal, tapi karena levelnya dia berada di bawah kamu. Ya. Tapi dia punya harapan sih, punya harapan ke kamu, tetapi hatinya galau. Ya. Dia itu punya beban gitu untuk bersama kamu itu. Jadi kayak yakin nggak yakin gitu ya. Ada cinta di baliknya itu. Memang dia mencintai kamu, cuman ada level aja yang membuat kalian itu, yang membuat dia itu agak minder, agak bimbang gitu. Bisa nggak yang ngimbangin gitu. Ada tujuan untuk ke arah kamu, karena kamu memang ada di hatinya cinta yang besar. Dan dia merasa galau, kadang-kadang ngerasa bimbang gitu. Apa iya, apa enggak gitu. Dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu. Tuh, dia kan menawarkan cinta ke kamu. Ini usianya lebih muda dari kamu loh umurnya. Tapi dia mencintai kamu. Dia punya cinta suci, cinta karena Allah, dan ingin berumah tangga dengan kamu. Ya, itu yang dia rasakan. Sebenarnya kalian ini terpisah bukan karena apa-apa, cuma karena dia minder aja. Makanya dia ngikut aja. Kalau kamu bilang putus, ya akan putus. Kalau kamu bilang ayo lanjut, ya dia akan lanjut. Dia mau ngikut bukan karena dia nggak cinta, tapi karena dia merasa bimbang dan merasa galau. Ada beban di pikirannya dia itu. Kamu tuh ada di atas dia gitu. Dia mampu nggak membahagiakan kamu gitu loh, yang ada di pikirannya. Kalau untuk cinta, kamu ada di sini, ada di hatinya, benar-benar ada di singgasana hatinya. Dan dia punya cinta atas nama Allah, bukan karena cinta abal-abal. Dan ini benar-benar dia menawarkan cinta ke kamu. Ini usianya lebih muda dari kamu memang. Tapi kalau ada peluang, dia akan melamarmu, akan meyakinkan pada dirinya sendiri dan kepada kamu, ya, bahwa kamu adalah pilihan dia gitu. Ya, tapi kadang-kadang ini membuat dia itu seperti mimpi. Jadi ya kalau memang terserah kamu gitu, tapi dia ingin melakukan sebuah pembuktian, mungkin malah sudah melakukan pembuktian dan dia berkomitmen dengan kamu gitu. Saat ini tuh dia kemarin pernah komitmen sama kamu, tapi kemudian datang bimbang, ya udah. Dia akhirnya ya kalau kamu udahan ya dia udahan gitu. Tapi untuk harapan kembali besar. Coba kamu hubungin dia, pasti dia bilang oke gitu, karena dia memang cinta sama kamu, nggak main-main. Dan kamu itu adalah semangat dia, kamu ini semangat dia, dan dia benar-benar komitmen ini masih dipertahankan sama dia gitu ya. Jadi kalau kamu masih sayang sama dia ini kembali, kamu yang harus hubungin dulu. Dia ngerasa levelnya di bawah kamu, tentang ekonomi, tentang intelektualnya, tentang pekerjaannya, seperti itu. Ya, dan dia itu punya beban tanggung jawab yang harus benar-benar dia tanggung gitu. Tapi dia punya tujuan dan memang dia cinta sama kamu. Ada di singgasana hatinya kamu itu. Ini putus karena apa? Mungkin karena kamu yang memutuskan, atau kamu yang meragukan dia, kemudian kamu mengambil keputusan bahwa seolah-olah dia itu tidak cinta, padahal dia itu sebetulnya cinta, cuman kamu aja yang merasa karena kamu banyak mengeluarkan untuk dia, kamu merasa selalu membantu dia, sehingga kamu tuh merasa nggak yakin kalau itu cinta, kalau dia itu cinta sama kamu. Dia cinta banget, cuman ya karena dia merasa minder gitu aja lah, bimbang. Kadang-kadang jadi beban pikiran dia juga. Kamu terus yang membantu dia, sedang dia tidak pernah membantu kamu karena memang dia nggak ada, bukan karena dia nggak cinta, dia cinta, bahkan ingin menikahimu. Mungkin pernah kalian berkomitmen di sini karena dia merasa kamu adalah semangat dia. Tanpa kamu dia tuh seperti emosi gitu loh ya, gimana ya, sedih, bingung kayak gitu, terjadi emosi jiwa ya. Pembuktiannya aja udah terlihat, pernah berkomitmen dengan kamu mungkin. Ya,
karena kamu motivasinya. Tapi kalau harapan untuk kembali, iya, kalau kamu dulu yang memulai, dia ya merasa bimbang aja. Kamu benar nggak cinta sama dia dalam keadaan dia seperti itu gitu loh. Dia tuh bukan orang yang banyak duit, bukan orang yang romantis, bukan orang yang ya dia apa adanya gitu. Seperti itu. Jadi tergantung kamu, kalau kamu memang ingin kembali ya hubungin dia lagi, pasti ya harus di-halo gitu. Tapi ya kamu harus benar-benar meyakinkan ke dia kalau kamu bahagia sama dia gitu. Jangan sebentar-bentar kamu bilang putus karena kamu takut diputus duluan, mungkin kamu bilangnya putus gitu. Sebetulnya itu ada kesalahpahaman. Dia mencintai kamu, tapi dia tidak berani bicara banyak. Ya, tapi kamu bisa merasakan perhatian dia kan? Gitu. Belum untuk materi, inti nggak inti. Tetapi kalau udah sebuah cinta dipersatukan, apapun bisa tercapai. Cinta ya, bukan nafsu. Iya. Dari nggak punya, kalau ada niat, ada tekad, ada cinta, semua bisa terjadi. Karena apa? Bekerja sama tentunya untuk mencapai segala sesuatu, termasuk mendapatkan finansial atau kehidupan yang lain itu bekerja sama. Kalau ada cinta, ada niat, ada tekad ya, bukan karena nafsu. Dia single parent, makanya dia punya beban, tanggung jawab. Kamu juga mungkin single parent, ada sebagian yang seperti itu ya. Hati-hati ya, kalau kamu mempermainkan hubungan, hukum terbaru masih berlaku. Dia mencintai kamu, dia berharap banget sama kamu ya, cuman dia ada di level kamu, ada di bawah level kamu gitu. Kamu orang, mungkin kamu lebih mandiri, banyak uang, dia juga mandiri, juga bekerja, cuman penghasilannya nggak seperti yang kamu punya gitu. Cinta tidak harus memiliki, nah itu yang jadi prinsip. Kadang-kadang orang kalau udah nyerah tuh seperti itu. Padahal kalau menurut Kondes, cinta itu ya harus memiliki. Buat apa buang waktu kalau nggak memiliki? Ya enggak. Curiga, kamu jangan curiga. Dia punya cinta yang besar buat kamu. Bahkan kalau boleh, kalau dia misalnya ada uang, itu akan melamar kamu, akan hidup bersama kamu. Cinta kasih Allah terbukti dan nyata. Ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang bersyukur. Kamu dicintai sama dia, kamu bersyukur enggak? Kalau bersyukur, kenapa kamu harus kamu takut ya kecewa dalam cinta? Ini yang kamu rasakan. Kamu takut dia nggak mencintai kamu. Dia mencintai kamu. Apakah masih ada harapan? Sangat amat ada. Gitu. File 2 ya. Oke, kemudian saya akan shuffle untuk pesan alam semesta versi Kondes Mendes Story, versi Angelic Oracle Card. Ya, ini penguat ya. Energi dari positif kalian, atau energi kebaikan, atau malaikat penjaga kalian. Kalau kalian ada di daerah ini dan kurang detail, karena ini kan energi banyak orang ya. Kalau ingin pure energi kalian, berarti kalian harus general reading, harus personal reading, harus personal reading. Jadi pure energi kalian. Kalau ini kan general reading secara umum. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan alam semesta versi Angelic Oracle Card. Apakah kalian dalam masalah benar ya? Dalam masalah ini kah? Energi kalian berantakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil satu saja. Berikan satu. Oke, terima kasih. Let you pass go. Let you pass go. Langsung Kondes maknai ya. Let your pass go. Biarkan masa lalu kamu ya. Beban membawa masa lalumu untuk membuatmu lelah ya. There once. Ya. Ini waktu untuk turunkan beban ini. Simpan hanya pelajaran dan cinta.
dan meninggalkan segalanya. Kamu ya tidak menginginkan atau memperhatikan, dan sekarang sudah hilang. Ya, pengalaman masa lalu mungkin kamu ada di sini ya, yang membuat kalian itu merasa ragu-ragu terhadap cinta seseorang ini, apalagi usianya tuh lebih muda dari kamu. Kamu kadang-kadang merasa dimanfaatkan atau merasa dia cinta nggak sih sama aku gitu, karena masa lalu kamu kan mungkin kamu ada sedikit trauma masa lalu yang kamu diperlakukan seperti itu ya. Tapi saat ini waktunya kamu untuk berlalu ya. Waktunya untuk berlalu, atau biarkan masa lalu kamu ya, jangan diingat kembali. Dan kalau kamu memang ingin bersama dia lagi, masih ada harapan untuk kembali, tetapi kamu harus benar-benar membiarkan masa lalu berlalu. Jangan sampai mengganggu pikiran kamu dan membuat kamu tuh selalu curiga atau overthinking ya. Oke ya, file 2. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran kalau kalian ada di ranah ini dan kalian kurang detail, karena ini adalah general reading, berarti kalian harus pure energi kalian. Personal reading kepada kondisi mendes tarot tentang hati dan jiwa ya. Nanti kalian WA dan nanti syarat-syaratnya akan kirimkan. Oke, file 2 ya. Tetap optimis, tetap positive thinking, berdoa kepada Yang Maha Kuasa, mohon diberikan untuk yang terbaik ya, karena dengan doa segala sesuatu bisa menjadi lebih baik. Oke, file 2, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Oke, kita sekarang lanjutkan untuk file yang ketiga ya. Apakah masih ada harapan dia kembali lagi? Di file ketiga ada kutek warna hitam ya. Oke, ada pesan di balik kertas silver ini. Allah memberkati langkahmu, amin. Diaminin dong. Oke. Rasakan shuffle ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang berkenan menjawab dengan tepat dan benar ya. Jangan jadikan readingan ini sebagai pedoman atau patokan hidup, tetapi jadikan sebagai hiburan kalau tidak resonate. Tetapi kalau resonate, jadikan ini adalah sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Oke, kita mulai. Apakah masih ada harapan dia kembali lagi masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? File ketiga, fokus. Kalau bisa, kalau ada iklan jangan dijeda, tetapi kalau mau dijeda ya nggak apa-apa, tapi sebaiknya jangan, agar tidak memutus energi kalian. Tapi kalau harus dijeda ya nggak apa-apa, kan HP kalian yang pegang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada peluang yang terputus ya ini ya, yang jeda yang terputus, ada peluang untuk balikan lagi, jelas ya, jelas terlihat. Karena ini adalah sebuah perjalanan hidup atau rute daripada hubungan kalian itu harus putus nyambung. Kemarin itu termasuk dia mencari pilihan lain, atau kamu yang mencari pilihan lain, atau ada pilihan lain, itu memang karena rutenya seperti itu ya. Tapi dia juga labil ya. Dia sekarang dengan sangat amat berjuang, kembali bekerja keras dengan penuh kesabaran ya. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya memang ingin kembali sama kamu. Dia mencari peluang ya. Kemarin itu sebuah kesalahan buat dia mencari tandingan kamu. Tandingan ya, mencari pilihan lain. Oke, berdasarkan shuffle untuk klarifikasinya sebenarnya bagaimana sih kronologinya gitu ya. Kita akan lihat. Bismillahirrahmanirrahim.
Dia baru sadar setelah mencari kebenaran tentang dirinya ya, bahwa memang mungkin ya yang dia pikirkan mencari pendamping lain atau pilihan lain itu menurut dia akan lebih baik dari kamu gitu ya. Tapi di sini dia malah labil, berarti kan tidak ya kan, tidak lebih baik dari kamu. Coba kita lihat klarifikasinya bagaimana sebenarnya. Ya kan, berbagi kasih ya. Karena godaan diri, karena terjadi godaan diri, dan makanya dia di sini labil. Dia tergoda karena medsos nih, dia tergoda ya karena godaan diri. Tapi sekarang dia udah selesai, tidak ada hubungan lagi, makanya dia niat ingin kembali sama kamu. Dan ada peluang di sini, kalau kamu masih mengharapkan, dia akan kembali sama kamu ya. Termasuk kemarin itu selingkuh, dia cari yang lain, itu termasuk sebuah pembelajaran hidup, sebuah perjalanan hidup ya, seperti itu. Ada peluang ya guys ya, ada ya, double ya. Dan dia akan kembali bersama kamu, dan dia sudah menemukan dirinya sendiri bahwa itu adalah kesalahan besar dengan mencari pasangan yang lain atau mencari pilihan lain ya, karena godaan diri di sini. Dia berbagi kasih karena godaan diri melalui medsos, dan itu sudah dijadikan sebagai pembelajaran hidup, dan dia sudah menyelesaikan hubungan ini bersama pilihan barunya itu. Dan dia di sini akan mencoba untuk bertanggung jawab dan untuk memperjuangkan hubungan ini ya. Dan dia tetap akan bekerja keras untuk mendapatkan kamu lagi, karena dia akan mempertahankan setelah itu. Setelah bisa kembali dengan kamu, dia akan mencoba untuk mempertahankan, bukan mencoba lagi, tapi berusaha bekerja keras untuk mempertahankan dan tidak mau terulang lagi seperti itu ya. Oke, sekarang berdasarkan shuffle untuk pesan black box-nya Kondes ya. Enam ya. Oke. Karena saya akan buka satu persatu pesan buat kamu yang pilih file nomor 3. Ada peluang untuk kembali karena dia menyadari kesalahannya dia, dan dia tidak ingin mengulangi kembali. Kemudian dia sudah menyelesaikan hubungan dengan si pilihan dia itu ya, dan dia akan mencoba untuk kembali sama kamu. Memang dia ingin kembali sama kamu, dan dia akan bertanggung jawab dengan segala perjuangannya dia untuk mendapatkan kamu dan mempertahankan kembali. Cintailah dia karena Allah, itu pesan buat kamu ya. Tidurlah, bermimpilah, kemudian segera bangun dan wujudkan. Pesan buat kamu ya. Kalau kamu kurang paham, tonton jangan sekali berulang. Dia jatuh cinta padamu, kalian saling jatuh cinta. Yang pasti dia jatuh cinta padamu, dan setelah menyadari kesalahan dia itu baru sadar bahwa kamu adalah memang tidak bisa ditandingin dengan yang lain ya. Dia seperti mencari tanding gitu ya. Nah, kamu akan melepaskan atau menerima, terserah ya. Kemudian jangan menjadi pengecut. Kalau kamu suka ya bilang suka, kalau enggak ya bilang enggak. Kalau takut disakitin lagi ya lepaskan aja. Mengapa diamkan kamu? Iya, saat itu dia mendiamkan kamu karena dia memang lagi
ada yang lain dan mencoba mencari yang lain, tetapi apa yang dia dapatkan hanya labil. Dia itu jadi kayak orang juggling gitu, orang bingung gitu. Ternyata yang dia harapkan itu tidak seperti yang dia pikirkan gitu. Ternyata kamu menjadi lebih baik dan dia ingin kembali sama kamu. Dia lagi berpikir, lagi memutar pikir gitu. Kemudian saya akan shuffle ya untuk pesan alam semesta versi Angelic Oracle. Fresh air ya, udara segar. Ini kayak bukan maknanya udaranya seger gitu, bukan. Ini adalah simbolis aja ya. Kita kemudian akan segera memaknai apa maksud daripada pesan alam semesta versi Angelic Oracle atau energi positif atau energi kebaikan ya. Malaikat itu identik dengan kebaikan atau positif, energi positif. Oke, kemudian saya akan memaknainya. Udara segar ya. Tubuh kamu membutuhkan penyegaran dari oksigen. Ini seperti simbolis gitu ya, atau kiasan ya. Ya, oksigen udara yang dihasilkan oleh rumput, pohon, tumbuhan dan bunga. Ya. Habiskan waktu di luar hari ini karena dekat dengan ibu atau tempat lahir alam sebaik mungkin, tanah air ya. Itu ibu pertiwi, ibu kita. Buka tirai kamu dan jendela untuk menyegarkan rumah kamu juga. Jiwamu memerlukan udara yang segar, memerlukan semacam relax, refreshing gitu ya. Udah, kalau kamu memang tidak bisa menerima dia kembali, ya lepaskan. Tetapi kalau kamu masih bisa membuka hati untuknya, ya diterima. Dia akan kembali sama kamu ya. Di sini kalian saling mencintai loh. Ya. Yang masa lalu biarkanlah berlalu. Kalian maksudnya gini, kalian buka lagi lembaran baru, dimulai dari nol. Bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna, termasuk hubungan cintakah kalian atau cinta. Setiap hubungan percintaan itu tidak ada yang mulus ya, pasti ada rute-rutenya di mana harus menyakiti, harus tersakiti gitu kayak gitu ya. Jadi seperti udara yang segar ya. Anggap saja itu seperti angin segar gitu. Jadi kalau jangan terlalu kamu terfokus pada masalah hubungan kalian, tetapi ambil hikmahnya. Kamu bisa menjadi apa? Kamu apa menjadi lebih dewasa atau menjadi lebih seseorang yang memahami tentang sebuah hubungan, atau karena kejadian ini kamu bisa menjadi introspeksi. Itu yang dimaksud, bukalah jendela rumah kamu juga, hati kamu ya, coba kamu buka untuk lebih bisa menerima apa sih sebenarnya dari makna dari semua ini, seperti itu ya. Sekarang terserah kamu. Kalau memang kamu mau mencintai ya diterima, kalau tidak ya lepaskan saja. Yang pasti jangan jadi pengecut. Bicarakan baik-baik, saling terbuka apa yang kamu mau. Oke? File 3 ya. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Tetap optimis dalam segala hal, tetap berdoa, tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bersandar kepada manusia, karena sejatinya manusia itu hanya membuat kita kecewa dan terluka. Kalau kita mencintai dia karena Allah, insya Allah ya, kita apapun yang terjadi kita akan mengikhlaskan, karena itu adalah kehendak Allah gitu. Karena kita cintanya karena Allah, bukan karena cinta yang harus memiliki dia. Tapi kalau cinta karena Allah ya akan dikuatkan. Karena apa? Cinta karena Allah itu penuh dengan keindahan. Apapun yang terjadi kita akan ikhlaskan, apa itu adalah kehendaknya, berarti bukan milik kita gitu loh ya. Oke, tetap optimis, tetap positive thinking ya. Oke, siap. Oke, file 3. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Halo, masih bersama Gundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, general reading ya. Apakah masih ada harapan dia kembali lagi? Masih bersama Gundes Mendes di file yang keempat ya.
Di sini ada kutek warna bronze ya. So, bukan mengendorse, ini cuman ini loh kutek. Aku beli sendiri ya. Ada pesan di balik kertas silver ini. Berpikirlah 10 kali, melangkahlah satu kali. Ya. Maksudnya seperti ini. Sebelum kamu melakukan sesuatu tindakan, hendaklah kamu berpikir 10 kali ya. Jangan sampai nanti kamu kecewa di akhirnya gitu. Misalkan gini. Kamu mempunyai melakukan tindakan apapun itu ya. Kamu pikir dulu, pikir 10 kali dulu. Kalau kamu sudah benar-benar yakin, baru kamu putuskan. Jadi dalam mengambil keputusan kamu harus benar-benar berpikir itu. 1 kali keputusan, 10 kali berpikir. Jadi 10 kali berpikir dulu baru mengambil satu keputusan. Oke? Maksudnya seperti itu kira-kira ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk kondensitasin dulu. Oke, kondensasikan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang memberikan jawaban secara benar dan tepat dan sempurna, karena Allah Sang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa membolak-balikkan hati manusia. Oke, fokus ya. Oke, kena shuffle, fokus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah masih ada harapan dia kembali lagi? Masih bersama Kondis Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi general reading. Energi yang ditarik sini adalah secara umum dari berbagai macam energi dan dari segala bentuk tempat tinggal, dari berbagai macam tempat tinggal dimanapun sahabat menemukan channel Kondis Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beban tanggung jawab yang harus dia pikul. Ada membutuhkan sebuah ketenangan pemikiran untuk fokus. Itu yang ada di pikiran dia. Dia ingin fokus ke arah tanggung jawabnya. Beban tanggung jawab yang dia pikul terlalu berat dan perjuangan ya. Selain butuh ketenangan, butuh perjuangan dan butuh fokus ke satu titik, yaitu Ten of Wands, tanggung jawab, beban tanggung jawab ya. Oke, kita lihat dulu. Ada mempertahankan ya, walaupun begitu tetap dia mempertahankan hubungan ini ya. Kendati pun kamu mungkin udah cuek, kamu uring-uringan, kamu marah-marah, tapi bagi dia sesuatu ini, hubungan ini harus dipertahankan ya. Karena apa? Sama-sama prioritas ya. Di lain dia memikirkan tanggung jawabnya yang berat, dia juga memikirkan tentang hubungan ini ya. Bertahan ya. Jadi kalau bisa dia tuh ingin seiring gitu, antara hubungan dan tanggung jawab yang dia pikul. Mungkin kalian berdilin dengan orang yang memiliki pasangan atau seseorang single parent atau lajang tapi mempunyai menjadi tulang punggung gitu ya. Kita lihat klarifikasinya. Bagaimana klarifikasinya? Bismillah. Ada kebahagiaan, ada cinta yang besar, ada kebahagiaan ya. Nine of Pentacle, untuk percintaan adalah cinta yang besar, untuk kebahagiaan adalah kebahagiaan secara finansial, dia membutuhkan seperti itu ya. Ada pencarian cinta di sini ya, ini yang dia lakukan ya.
ya. Ada manipulasi, memanfaatkan. Dia mempertahankan daya fokus pada hubungan ini dan dia bahagia karena dia mencari cinta untuk memanfaatkan. Ini mungkin kamu rasa ya, kalau dia cuma memanfaatkan kamu ya, dan ini adalah bagian dari dia tergoda atau apa ya, bagian dari keinginan untuk melakukan sebuah transisi ya, perubahan gitu, dan sebuah tanggung jawab yang harus dia pikul. Kalau ditanyakan apakah masih ada harapan dia kembali, kamu menginginkan dia kembali, pasti dia kembali karena bersama kamu dia bahagia, dia bisa mencukupin ya, kamu bisa membantu dia untuk secara finansial ya, kamu ada di sini kan. Nah, dia bahagia bersama kamu dan dia nyaman bersama kamu gitu. Kalau kalian memang sudah jeda, udah putus ya, dia bisa merubah, lebih memperbaiki memperbaiki dia untuk memperbaiki diri gitu. Kalau kemarin dia itu memanipulasi kamu, terus saat ini enggak, dia nyadarin bahwa dia bersama kamu itu merasa nyaman, dan itu sudah dia rasakan, dia sudah menyadari dan sudah memikirkan hal itu. Kalau kemarin awal-awal memang ya, makanya dia sekarang mempertahankan hubungan ini. Tanpa kamu dia nggak bisa, tanggung jawabnya timpang. Karena kamu di sini sebetulnya tujuannya cuman karena finansial, dia punya tanggung jawab yang besar, kayak dimanfaatkan gitu ini ya. Jadi kalau untuk kembali iya, dia karena nyaman sama kamu, bersama kamu semua dia bisa dapatkan ya, bisa dapatkan, dan tanggung jawab pun tertutupi oleh kamu. Walaupun kadang-kadang terjadi kesalahpahaman dan kadang-kadang kalian berdua ingin saling meninggalkan gitu, tetapi kemudian kembali lagi. Karena apa? Semakin kamu menjauh ke dia tuh semakin menyadari bahwa dia itu ternyata lebih nyaman bersama kamu gitu loh. Dia tuh nggak ada semangat kalau tanpa kamu. Jadi bersama kamu tuh dia bisa menjadi dirinya sendiri gitu. Dan itu dia diputuskan, dengan benar-benar diputuskan dia akan mempertahankan kamu. Apakah masih ada harapan dia kembali? Iya. Kalau nggak percaya kamu coba chat yang merasa di ranah ini ya, yang milih file 4 ya, terlihat di sini ada manipulasi, kemudian ada godaan diri juga, tapi ada tanggung jawab yang harus dia pikul, dan bersamamu dia merasa berkecukupan karena kamu statusnya lebih ada gitu loh, tentang status sosial ya, keuangan gitu, kamu lebih ada daripada dia. Sedang dia di sini menanggung beban tanggung jawab, mungkin single parent ya, jadi tanggung jawab sama anaknya mungkin, atau dia punya pasangan ya sama keluarganya gitu. Kalau enggak ya memang dia anak sulung lacang tapi mempunyai atau menjadi tulang punggung gitu, dan kamu ada di sini gitu. Kamu dibutuhkan sekali. Selain untuk membantu dia, kamu juga di sini membuat dia nyaman, makanya dia bertahan, tetap bertahan walaupun kalian udah putus. Kalau kamu, jadi dia kayak nurut gitu loh, terserah keputusan kamu gitu. Kalau lanjut ayo, kalau putus ya dia sedih gitu. Kalau putus dia sedih karena merasa kehilangan semangatnya, dia merasa kehilangan segalanya, kehilangan kamu, kehilangan kebahagiaannya. Bersama kamu dia nyaman sekali dan dia bahagia sekali. Bintang kehidupan, ini pesan buat kamu ya, dan kamu pun sepertinya seperti itu, walaupun kamu sebetulnya sadar kamu itu dimanipulasi, tapi kamu melakukannya dengan senang hati, dengan kebahagiaan gitu. Jadinya kamu juga merasa kehilangan kalau dia pergi, makanya kamu bertanya apakah masih ada harapan dia kembali. Masih ada dong, hidup adalah pilihan ya.
Kemudian ada curiga, kamu jangan curiga apapun ya, apapun yang terjadi itu memang sudah kayak apa ya, perjalanan gitu loh, kayak rute gitu loh. Kamu dipertemukan dia mungkin ya, mungkin untuk membantu dia gitu aja sih, gampang kan. Jangan putus asa. Ya mungkin kalau nggak dipertemukan dia belum bisa, nggak ada yang bantu gitu ya. Anggap aja kamu gitu. Dia akan meninggalkan kamu. Iya, dia ngikutin kata kamu. Kalau kamu menyudahi hubungan ini ya dia udah kan. Dia akan meninggalkan kamu. Tetapi kalau kamu masih kekeh mau sama dia ya dia nanti akan kembali. Ayo kita kembali, dia akan kembali kok gitu. Oke, sekarang gunakan tebar kartunya ya dari Angelic Oracle card. Kita ambil satu kartu ya, maaf agak berisik ya. Ada Capit. Oke, nanti akan segera aku maknai ya. Sebentar kita tunggu jeda dulu biar nggak berisik. Cupid, kami mengirimkan gelombang cinta yang besar ke dalam hati dan pikiran kamu ya, membangkitkan cinta kamu untuk hidup itu sendiri. Nah, keputusan kamu yang jelas untuk menerima dan menikmati romansa telah memicu kebangkitan kembali ya. Izinkan diri kamu untuk secara spontan merayakan cinta dalam semua aspek yang mulia ya. Kartu ini datang untuk kamu karena para malaikat melihat keinginan kamu untuk asmara ya. Alih-alih memperbaiki eksternal dalam kehidupan cinta kamu ya. Mereka membantu kamu secara internal. Para malaikat mengatakan bahwa romansa muncul dari jatuh cinta dengan kehidupan itu sendiri. Ketika kamu membiarkan para malaikat membangkitkan cinta itu dari dalam diri kamu secara alami menarik dan mengalami lebih banyak cinta romantis dalam hubungan kamu ya. Jadi kelilingin diri kamu dengan keindahan romantis seperti mawar dan lilin. Berikanlah luka emosional apapun kepada para malaikat. Minta para malaikat tertinggi ya untuk membantu kamu melepaskan keterikatan yang menyakitkan dengan kekasih sebelumnya atau saat ini. Putuskan dengan jelas ya apa yang kamu inginkan dalam kehidupan cinta kamu. Tegaskan, saya aman untuk mencintai dan dicintai. Seperti begitu maksudnya ya. Kalau kalian tidak paham ya, kalian menontonnya diulang. Kalau ingin pure ini adalah energi kalian sendiri, artinya kalian harus personal reading pada Kundes ya. Ya, tetap optimis ya, positive thinking, dan jangan pernah overthinking. Overthinking hanya membuat kepala pusing dan kita melemah gitu ya. Jadi kita bawanya curiga terus. Jangan dicurigain, biarinkan saja ya. Nanti seiring waktu juga waktu akan bicara. Oke. Untuk file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Tetap semangat. Kejarlah cita-citamu atau bekerja keraslah kalau tujuan kamu itu positif ya. Jangan ragu-ragu, tapi kalau ragu-ragu mending mundur saja. Oke? Ada kata-kata salah, ada kesalahan, ada milik Kundes taruh tentang hati dan jiwa, ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.